Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ilumihim wa nafahatihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hizbihim. يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Sa'id bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Berikut ini akan kita jelaskan tentang maknanya dua kalimat syahadat yang wajib tersimpan di dalam hati tiap-tiap orang mukmin. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang maknanya yang harus kita pahami adalah dari kalimat asyhadu alla ilaha illallah, itu maknanya saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya. Bersaksi dulu apa yakin dulu? Hah? Bersaksi dulu apa yakin dulu? Bersaksi dulu. Kita mau meyakini beritanya seseorang. Kita mau meyakini, mau mempercayai beritanya seseorang. Jadi datang beritain di depan ada tabrakan kontainer. Kita mau mempercayai berita dia, caranya gimana? Apa percaya aja udah? Apa harus lihat dulu ke sono? Kalau kita sudah menyaksikan ke sono, kita melihat buktinya, melihat tanda-tandanya, baru bisa percaya, baru bisa meyakini. Nah, kalau kita belum bisa membuktikan, belum bisa menemukan kebenarannya, terus mempercayai, itu namanya bukan bersaksi. Bukan bersaksi atas kebenarannya dia. Kalau kamu sudah melihat sendiri, maka kamu bisa ngomong, saya bersaksi
bahwa ini benar. Saya berani tanggung jawab kalau omongannya dia benar. Kenapa? Saya sudah menyaksikannya. Walaupun ketika kita ke depan kita lihat ternyata udah bubar semua. Kontainer udah diangkut, yang ketabrak udah diangkut. Yang tersisa apa? Bekasnya. Bekas-bekas itu jadi kesaksian kita bahwa tadi telah terjadi kecelakaan. Kan nggak mungkin ada orang iseng naruh darah di tengah jalan, mecahin kaca tengah jalan, mungkin ada orang iseng begitu, mungkin kan nganeh-nganehin. Kalau di jalan kok ada bercak darah, ada kaca, oh saya yakin tadi ada. Jadi dasarnya saya bisa yakin itu karena adanya kesaksian. Lah, ente dapat berita Allah Tuhan dari mana? Kamu dapat berita Allah Tuhan dari mana? Dari Nabi. Sampai ke guru, sampai ke orang tua kamu, sampai kamu dikasih tahu Allah itu. Percaya kamu? Yakin? Gimana bisa yakin? Gimana bisa bersaksi kalau kamu nggak membenarkannya, nggak mengetahui kebenarannya? Kamu harus tahu kebenarannya, baru saya bersaksi kalau Allah betul-betul Tuhan. Lah gimana cara nyaksiinnya? Ini yang mau kita pelajari. Gimana saya membenarkan berita bahwa Allah itu Tuhan? Gimana saya membenarkan berita bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Sangat saya ngelihat aja enggak, ketemu enggak, gimana ente membenarkannya? Ente pernah ketemu Allah? Terus gimana membenarkan kalau Allah itu Tuhan? Ini yang mau kita jadikan jalan. Kalau kamu bisa meyakini dengan benar, maka didasari kamu punya kesaksian dengan benar. Kalau kamu punya kesaksian yang benar, maka akan bisa meyakini dengan benar. Jadi orang yang masih hanya pokoknya saya percaya aja lah, itu bukan bersaksi namanya. Kalau bersaksi bukan percaya begitu saja, harus tahu kebenarannya. Itu namanya orang bersaksi. Artinya kalimat bersaksi di sini bukan bersaksi seperti pengadilan, bukan. Kalimat bersaksi di sini maknanya saya berikrar, gitu loh. Saya berani mengikrarkan, saya berani bertanggung jawab kalau Allah itu Tuhan dan Nabi Muhammad utusan Allah. Kamu berani mendeklarasikan, gitu loh. Kan suka ada tuh ya, deklarasi. Apa itu isinya? Hah? Pernyataan, mendeklarasikan tentang sesuatu lah. Kita ngucapin asyhadu alla ilaha illallah, itu sama aja kita sedang mendeklarasikan sebuah kebenaran tentang ketuhanan. Lah mestinya deklarasi itu didasari dengan sebuah kesaksian. Bagaimana ente enggak menyaksikan apa-apa, tahu deklarasi, tahu kebenarannya aja enggak, tahu deklarasi lagi mana? Maka dituntut kita untuk mengetahui kebenarannya. Lah caranya gimana? Dengan hati. Nah, kesaksian kita itu nggak pakai mata, nggak pakai tangan, nggak pakai kaki, nggak, tapi pakainya hati. Kenapa pakainya hati? Karena Allah itu nggak bisa kita jangkau pakai indera kita yang lain. Coba, bisa nggak Allah dijangkau pakai mata? Indera kita ada berapa? Panca indera berapa? Pancasila jangan dirubah jadi Trisila, nanti ada Tri Panca gitu. Tri Indra, Tri Indra gimana? Kalau panca indera berarti ada 5 indera, apa saja itu? Penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, rabaan. 5 indera. 5 ini tidak bisa untuk menemukan Tuhan. Ente mau lihat nggak bisa,
Ente mau cium nggak bisa. Ente mau raba nggak bisa. Ente mau denger nggak bisa. Ente mau rasain, lu kira lu bisa lu jilat apa? Mau lu rasain. Jadi 5 indera kita nggak bisa lah. Terus bisanya pakai apa? Pakai akal. Nah, ini ada satu lagi alat ini, akal. Lah fungsinya hati untuk apa? Hati ini menampung pengetahuan dari semua indera kita. Semua indera kita itu hanya bertugas sebagai alat. Apa? Sebagai apa? Alat. Lah, yang bisa memahami hasil dari alat tersebut siapa? Hati. Karena hati yang mengontrol semua tubuh kita. Hati yang memerintah seluruh tubuh kita. Kalau kamu melihat sesuatu pakai mata, kamu lihat ini putih. Yang bisa memahami ini putih siapa? Mata apa hati? Mata. Mata apa hati? Iya, mata ngelihat, terus tahu ini putih. Yang bisa mengatakan ini putih siapa? Hah? Pengetahuan kita tersimpan di mana? Hah? Di hati. Yang kita dengar tersimpan di hati, yang kita lihat tersimpan di hati, yang kita raba tersimpan di hati. Makanya kalau ada orang ngomong, ini orang matanya jelalatan, lihat cewek sono, lihat cewek sini. Yang jelalatan bukan matanya. Nah, hati kan yang nyuruh lihat siapa? Hati. Mata itu gambarannya kayak apa? Kayak sorot mobil, lampu mobil. Lampu mobil nyorot, terang. Yang mendapat keuntungan dari terangnya lampu siapa? Mobilnya apa hatinya? Supirnya? Ya, supirnya. Jadi si pengendali tubuh kita, hati kita, itu yang mendapat keuntungan. Ketika saya bisa melihat, oh hati akan tahu, oh itu ada merah, itu hijau, oh itu bagus, oh itu jelek. Ini mata menjadi alat. Nah, kalau semua indera itu nggak bisa dipakai mengenal Allah, sisanya tinggal satu alat, yaitu akal. Maka dengan akal itulah hati mau memahami keberadaan Allah. Gimana caranya akal mikir? Gimana caranya akal bisa menemukan keberadaan Allah? Ini yang mau kita jadikan sebagai mata pelajaran. Bagaimana caranya akal bisa berpikir hingga bisa menemukan bahwa Allah itu betul-betul Tuhan. Jadi hati bersaksi itu hasil dari melihat kerjanya apa? Kerjanya akal. Kalau akalnya belum bekerja, akalnya belum pernah mencari sesuatu, akalnya belum pernah menemukan sesuatu, hatinya berarti belum bisa bersaksi. Baru bisa ikut-ikutan katanya orang lain. Kata bapak saya Allah Tuhan, kata guru saya Allah Tuhan. Tapi akal kamu sendiri, hati kamu sendiri belum pernah punya kesaksian. Jadi yang dituntut menjadi saksi adalah hati kita. Modalnya dengan akal yang sehat, bukan pakai mata yang sehat, bukan. Hati bersaksi dengan akal yang sehat. Apa yang kita saksikan? Bahwa sungguhnya tidak ada zat yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya, hanya Allah. Ini kesaksiannya, bahwa saya bersaksi Tuhan itu hanya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah.
Dari mana kesaksian itu berasal? Apa yang kamu saksikan tentang ketuhanannya Allah? Oh, saya bersaksi, yang saya saksikan dengan akal saya adalah Allah itu zat yang wajib adanya. Ini nemu wajib adanya sesuatu itu kerjanya akal. Ya? Sesuatu itu hanya ada dua, wajib adanya dan sesuatu itu cuma ada dua, wujud cuma ada dua, wajib wujudnya dan jaiz wujudnya. Barang yang ada cuma dua, ini barang wujudnya apa ini hukumnya? Jaiz. Kalau Allah wujud enggak? Hukumnya apa? Sudah cuma dua doang itu. Kalau hukum akal ada tiga, ada wajib, mustahil, jaiz. Itu hukum akal. Kalau adanya wujud cuma dua, wujudnya Tuhan dan wujudnya wujud cuma dua, wujudnya Tuhan dan selain Tuhan siapa sih? Selain Tuhan siapa? Selain Tuhan adanya siapa? Siapa? Ya apalagi? Apalagi adanya? Lah iya selain Tuhan. Selain Tuhan, makhluk gak ada lagi. Makanya adanya cuma dua, wujud yang wajib dan wujud yang jaiz. Saya bersaksi bahwa Allah itu wujudnya wajib. Nah, ini kesaksian wujud wajib itu harus pakai akal. Nggak bisa orang yang nggak berakal menyaksikan Allah wajibul wujud, nggak bisa. Nah, dituntut kita punya akal yang sehat agar kamu bisa memahami kalau Allah itu wajibul wujud. Wajib wujud yang bagaimana? Yang tidak ditemukan tiadanya. Kalau jaizul wujud yang ditemukan tiadanya. Yang tadinya enggak ada terus jadi, namanya apa ini? Jaizul wujud, barang baru, wujudnya pasti jaiz. Nah kalau Allah wajibul wujud, maka saya bersaksi dengan akal saya Allah itu wajib adanya dan mustahil tiadanya. Nah kalau kita jaiz adanya dan jaiz tiadanya gitu. Kalau Allah wajib adanya, mustahil tiadanya. Kalau kita jaiz adanya dan jaiz pula tiadanya. Itu kesaksian akal, bukan kesaksian mata, bukan. Artinya orang buta pun yang punya akal sehat akan bisa menyaksikan kalau Allah itu wajibul, sedangkan dirinya jaizul. Itu bisa bersaksi begitu, karena nggak ada lagi wujud yang lain, nggak ada. Terus Allah tidak berawal wujudnya. Ini kesaksian. Yang bisa nyaksiin siapa? Akal. Dari mana akal nyaksiin? Dari wajibul wujud. Kalau wajib ada, nggak pernah tiada, ya berarti wujudnya nggak ada awalnya. Kalau wujudnya ada awalnya berarti pernah tiada, gitu dong. Hah? Wujudnya ada awalnya nih, oh berarti kalau ada awalnya tadinya terus jadi, maka wujudnya berawal. Gitu. Hah? Ini
kesaksian yang ditemu akal itu saja dulu, jangan kemana-mana, jangan, kita diurutkan dari nemu wajibul wujud, konsekuensi atau apa kenyataannya sesuatu yang wajib wujud itu yang bagaimana. Oh, yang wajib wujud pasti yang nggak ada permulaannya, pasti pula nggak ada akhirnya. Kalau jaizul wujud ada awalnya, bisa saja ada akhirnya, bukan harus, bukan. Jaiz wujud itu awalnya wajib ada, akhirnya boleh-boleh saja ada, boleh enggak. Contohnya apa? Surga, ada awalnya enggak? Akhirnya ada enggak? Ada enggak akhirnya surga? Enggak ada, berarti kan boleh enggak berakhir. Tapi kalau berawalnya wajib. Kalau wajibul wujud tidak ada. Nah, ini kesaksian namanya. Apa sih yang kamu saksikan tentang Allah? Oh, saya bersaksi Allah itu wajib adanya, mustahil tiadanya. Allah itu tidak berawal, Allah itu tidak berakhir. Terus sampai Allah itu wajib berbeda dengan makhluknya, sampai nanti 20 sifat yang wajib. Itulah rupanya kesaksian hamba kepada Allah. Kalau kamu nggak ngerti 20 itu, bohong kamu bersaksi tentang Allah. Deklarasi kamu, deklarasi lip service, apa itu? Dobol katanya. Nah, hanya apa namanya? Pencitraan. Hanya mencari KTP Islam begitu doang. Tapi ente nggak punya kesaksian yang sebenarnya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kamu betul-betul nggak punya kesaksian 20 sifatnya Allah. Dia wajib adanya, dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Ini harus ada dalam tiap kesaksian kita kepada Allah. Tiap kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, di relung hati kita yang paling dalam harus bunyi, saya bersaksi ya Allah, Engkau wajibul wujud, Engkau tidak berawal, Engkau tidak berakhir. Harus muncul di hati kita. Kalau enggak, kamu bohong. Walaupun seragamnya polisi, bohong tetap lo. Enggak ada urusan seragam polisi terus jadi beres. Jadi ucapannya harus sesuai dengan apa yang ditemu di dalam hatinya. Itu namanya kesaksian. Maka saya bersaksi dan saya meyakini dengan hati saya. Bukan cuma mengatakan cinta yang dengan hati. Lu mainnya cinta-cintaan melulu sih. Kadang-kadang. Met, sini Met. Jadi Allah wajib adanya, mustahil tiadanya. Allah tidak berawal, Allah tidak berakhir. Sampai dengan Allah wajib mukhalafah, Allah wajib qiyamuhu. Terus sampai Allah esa, tidak ada lagi Tuhan selain. Terus Allah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi dan seluruh isinya. Bukan cuman bikin langit bumi doang. Lah isinya kayak gelas, piring, peci, baju, yang bikin siapa? Oh, konveksi Beb yang bikin. KBN sini Beb. Nah, repot ini. Berarti Tuhan bagi-bagi tugas khususnya. Oh, kalau Tuhan Allah khusus bikin yang gede-gede langit dan isinya yang kecil-kecil dibikin sama. Nggak ada begitu, nggak ada. Semuanya yang bikin Allah, langit bumi yang bikin Allah, isinya yang bikin Allah. Surga yang bikin Allah, isinya nggak ada. Terus Allah menugaskan yang lain untuk borong, jadi pemborong menciptakan gelas. Banyak orang beranggapan seperti itu, tapi kita harus luruskan bahwa
secara makna hakikat kita harus mengakui seperti ini. Tidak ada yang menciptakan isinya langit bumi, yang lain gak ada, hanya Allah. Dan Allah Maha Perkasa atas seluruh makhluknya. Maksudnya Allah Maha Perkasa, Allah menciptakan seluruh alam atas kehendaknya sendiri. Allah kalau disebutkan itu namanya Al-Qahhar, Al-Jabbar. Kalau di dalam bahasa lainnya itu Sang Murbo Meseso, Sang Murbeng Dumadi kalau kata orang Jawa itu. Kalau kata orang Sunda apa itu? Si Maha Perkasa. Kalau kita kan mengenal sifat Allah, senengnya sifat yang enak-enak. Sifat yang nggak enak, nggak seneng. Kita senengnya sifat apa? Rahman, Rahim, ya Karim, ya Karim, ya Mujibas Sa'ilin. Ini pokoknya yang isinya doa kita dikabulkan semua lah, yang enak-enak lah. Coba ingat sifat ini, sifat jalalnya. Ada sifat jalal, ada sifat jamal. Kalau sifat jamal, sifat yang indah-indah, yang baik-baik. Kalau sifat jalal, itu sifat keagungan Allah. Seperti apa? Penyiksa, pemaksa, berbuat semaunya. Itu yang nggak kita ingat. Ingatnya yang enak-enak aja kita mah, yang asik-asik, yang mudah-mudah. Padahal kita harus kenal dua sifat tersebut. Jalalnya ya dikenal, jamalnya juga dikenal. Kenapa? Karena dua-duanya akan membuat kita seimbang. Kadang ya berharap kepada Allah, kadang ya takut kepada Allah. Apa maknanya Allah Maha Perkasa? Maknanya Allah bebas menciptakan makhluk atas kehendaknya sendiri. Adapun penjelasan berbuat sesuatu atas kehendaknya sendiri adalah seperti Allah bebas menjadikan apa saja. Fir'aun jadi kafir, bebas Allah bikin. Abu Lahab pamannya Nabi jadi kafir, bebas Allah mau bikin. Enggak terus, oh ini kan saudaranya Nabi, jadi jangan dibikin jadi orang kafir. Enggak ada, bebas Allah mau bikin, bebas. Anaknya Nabi dibikin kafir, bebas Allah bikin. Istri Nabi dibikin kafir, bebas Allah bikin. Ini yang harus muncul takut di hati kita. Gimana kalau saya akhir hayat dibikin matinya su'ul khatimah? Gimana kalau anak saya nanti nggak pada iman kepada Allah? Kenapa? Karena Allah bebas menjadikan apa saja sekehendaknya. Se-Indonesia dibikin corona semua boleh? Bebas. Kenapa? Karena Allah Maha Perkasa, berbuat apapun atas kehendaknya sendiri. Contoh seperti menjadikan sakit pada anak kecil. Ini mau bicara bahwa Allah itu tidak punya kewajiban. Perbuatannya Allah itu hukumnya jaiz. Allah mau bikin sesuatu boleh, tidak bikin sesuatu juga boleh. Contoh kebolehannya apa? Seperti menjadikan sakit pada anak kecil. Anak kecil punya dosa enggak? Tapi Allah boleh bikin dia sakit. Allah bikin dia enggak baik gitu loh. Dibikin mati, dibikin celaka, dibikin sengsara. Anak kecil di Palestina coba, ya?
kena bom, mati, hancur. Anak kecil di Afrika kelaparan. Anak kecil di Indonesia kenyangan, main game, kena lip apa? Lip service. Anak kecil Indonesia kena corona, sekarang kena virus dari mana? India. Ada corona apa namanya? Delta. Allah. Padahal nggak ada salahnya, masih bersih, belum punya dosa. Ya Allah boleh menjadikan dia sakit sampai sengsara, sampai mati. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau orang tua itu tahu pahalanya Allah menjadikan sakit pada anak kecil, maka orang tua akan minta anaknya sakit terus. Gara-gara apa? Ketika melihat pahala sabar yang diberikan Allah kepada orang tuanya. Kalau ada orang sakit, anak sakit, orang tuanya kan sabar, ya Allah, mudah-mudahan cepat sehat, dirawat, dilayanin, diurusin. Ini pahala sabarnya itu kalau dilihat, mbok jangan dibikin sehat ya Allah, biar pahala sabarnya terus. Nah kan ada kesian, makanya kita nggak mengorbankan pahala, udah biarlah pahalanya hilang, nggak apa, yang penting anaknya sehat. Kenapa kok begitu? Karena kamu nggak dilihatkan pahalanya sabar. Coba kamu dilihatkan, hilang kesiannya, biarinlah sakit nggak apa-apa, yang penting jadi bahan saya buat dapat surganya Allah gitu. Kalau lihat pahalanya, kan nggak lihat kan, makanya kasih lihat. Untung nggak dikasih lihat, nggak dikasih lihat. Jangan putus ya Allah pahalanya ya Allah, biar lanjut terus ya Allah pahalanya. Ya Allah menjadikan sakit pada anak kecil, terus menjadikan kematian pada seorang pemuda, masih gagah, masih sehat, generasi penerus bangsa, tiba-tiba dianiaya brimob, tiba-tiba mati. Apa ini tandanya? Oh, boleh saja Allah jadikan anak yang jadi harapan penerus orang tuanya tiba-tiba dibikin mati oleh Allah. Bukan, oh kalau anak muda mah harus panjang umurnya, yang mengharuskan siapa? Allah bebas berbuat sesuatu. Nggak ada yang mengharuskan Allah menjadikan sesuatu, nggak ada. Mau bikin anak kecil sakit boleh, kalau nggak sakit dihidupkan terus sampai dewasa. Dewasa belum sampai tua dimatikan oleh Allah boleh. Begitu pula Allah menjadikan kematian pada pemuda. Ada pula Allah memanjangkan kehidupannya orang-orang tua yang telah jompo. Sampai disumpahin orang tua matinya kapan? Nggak mati-mati. Warisannya mau dibagi maksudnya. Ini kok nggak mati-mati. Boleh saja Allah panjangkan. Padahal sudah cekik, hidup sudah segan, mati tak mau, nafas disambung, jalan udah susah, masih aja Allah panjangkan umurnya. Kayak siapa? Orang-orang Chinese itu umurnya sampai, nah dipanjangkan umurnya itu bisa macam-macam hikmahnya. Bisa nambahin dia biar cepat dapat hidayah, bisa nambahin amalnya biar tambah banyak, bisa pula nambahin dosanya biar tambah banyak, siksanya biar tambah panjang. Kenapa? Udah dipanjangin umurnya sama Allah, masih dibikin kafir. Itu namanya mau diperpanjang siksanya. Jadi memanjangkan umur bagi orang tua ini boleh saja bagi Allah. Ada nabi-nabi terdahulu yang umurnya sampai berapa? 7 sampai Nabi Allah Nuh berapa umurnya? 950 itu dakwahnya.
umurnya 1700 tahun. Umur 100 tahun itu baru dewasa, Lah iya, kalau ada jin umur 300 tahun mati, itu masih bocah. Masih bocah, bocil. Kalau sudah 1000 tahun, 2000 tahun, nah itu baru mulai kawin tuh. Baru ada darah. Jadi ini bentuk apa? Kesaksian kita mengenal apa? 3 perkara. Mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jaiz. Inilah yang kita saksikan. Apa sih wajib, mustahil, jaiz, Bib? Nanti kita bahas pada hukum akal. Ini kita menjelaskan sedikit bahwa ini loh kesaksian itu, ini maksudnya. Bukan kesaksian itu cuma ngartiin aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu mah nerjemahin, bukan memaknai, bukan. Kalau memaknai syahadat, itu maknanya di dalamnya punya pengakuan tentang keadaannya Allah. Apa yang kita akui? Mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jaiz. Kita sudah bersaksi di atas. Allah wajib adanya, mustahil tiada. Allah wajib berawal, wajib tidak mustahil berawal. Allah wajib tidak berakhir, mustahil berakhir. Allah wajib esa, mustahil 2, 3 atau lebih. Terus satu persatu kita bersaksi wajibnya Allah dan bersaksi pula mustahilnya bagi Allah. Terus ditambah lagi apa? Jaiz. Apa jaiznya? Allah bebas berbuat apa saja sekehendaknya. Menjadikan anak kecil sakit, menjadikan anak-anak dewasa mati, memanjangkan umur orang yang tua, menjadikan bencana. Ini juga bebas bagi Allah. Apa bencananya? Di tengah-tengah umat Islam dibikin tsunami. Seperti di mana? Aceh, Serambi, Mekah. Terkenal sebagai tempat yang orang ibadah. Kok nggak di Hawaii sana loh? Yang isinya orang apa? Maksiat. Kok di Mekah? Ya terserah Allah. Itu jaiz bagi Allah. Jangan, ini Tuhan lagi murka. Ini kok jadi murka-murka bagaimana? Enggak. Mau murka mau nggak murka itu kebebasan Allah menjadikan sesuatu. Lah alasannya apa? Nggak pakai alasan. Allah bikin sesuatu la yus'alu amma yaf'alun wa hum yus'alun. Allah itu nggak bisa ditanya kenapa bikin ini, kenapa, nggak bisa. Oh, malaikat nanya aja, ya Allah kenapa sih kok bikin manusia? Apa kata Allah? Shh, nanya segala. Nah, ini a'lamu mala ta'lamun, saya tahu yang kamu nggak tahu, dah lu jangan cerewet tanya-tanya segala. Allah kok ditanya gitu loh. Artinya Allah bebas mau bikin apa saja. Ini kesaksian kita. Menyaksikan mana yang wajib bagi Allah, mana yang mustahil bagi Allah, dan mana yang jaiz bagi Allah. Menjadikan bencana kepada hamba-hambanya. Menjadikan wabah di tengah hamba-hambanya. Yang sekarang wabah bukan ini? Wabah bukan? Bukan. Tidak ada satu hadis pun yang mengatakan ada wabah yang ke seluruh dunia, nggak ada. Hadis yang ada wabah di daerah Mesir, Yaman. Satu Mesir kena, yang lain enggak. Yaman, Afrika, Indonesia, itu wabah namanya. Taun bahasa lainnya. Kalau sudah ke seluruh dunia bukan wabah. Apa namanya nih? Hah? Namanya
konspirasi. Namanya apa? Serangan, bukan wabah. Ada seseorang yang punya tujuan tertentu untuk mengacaukan keadaan masyarakat. Bisa jadi pertama masalah ekonomi, mau jual obat. Yang kedua masalah politik, menguasai negara lain. Yang ketiga iseng. Iseng-iseng berhadiah, iseng-iseng. Ini yang terjadi sekarang. Ini pandangannya para ulama melihat dari hadisnya Rasulullah SAW. Tandanya akhir zaman bahwa menyebarnya fitnah. Tapi biar bagaimanapun orang mukmin selalu menang. Orang bertakwa selalu menang. Enggak boleh Jumatan di masjid, di rumah Jumatan masih boleh. Enggak sholat di masjid, sholat di rumah masih boleh. Tetap kita menang, masih dapat pahala. Enggak boleh Idul Fitri, ya di rumah boleh. Enggak boleh motong di jalan, motong di rumah boleh. Pokoknya kita ini selalu menang. Kenapa? Karena Allah berikan kemudahan kita untuk beragama. Bukan berarti, kalau enggak di masjid enggak diberi pahala oleh Allah. Enggak. Allah kasih pahala, kamu sholat di rumah. Kenapa harus ribut? Masa di masjid enggak boleh sholat? Udah. Ini kita sedang menghadapi sebuah konspirasi yang berat. Peperangan yang berat. Yang perangnya bukan pakai senjata, bukan. Jadi kita harus siap mental kita menghadapi apapun yang akan terjadi. Kita terima saja. Pokoknya usahakan ketakwaannya jangan berkurang. Enggak di masjid, di rumah. Apa halangannya sih? Orang ribut, enggak bisa, harus dipaksakan. Enggak. Mau disuruh suntik vaksin, suntik saja, enggak ada masalah. Jangan terus ribut. Enggak bisa, ini virusnya isinya begini. Orang mukmin ketika tawakal kepada Allah selalu dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan jadi penolongnya. Allah akan jadikan min haitsula yahtasib wa yarzuquhu min haitsula yahtasib. May yattaqillah yaj'alahu makhrajan, jalan keluar. Orang bertawakal menang terus sudah. Kalau sudah menganggap ini bukan dari Allah, menganggap ini adalah macam-macam, ini yang merepotkan. Ini ujian akhir zaman. Apa hikmahnya? Banyak. Hikmahnya kita disuruh jaga diri, jaga istri, jaga anak, jangan keluar. Yang tadinya keluyuran dulu, hikmahnya ada ini. Jadi di rumah terdidik oleh orang tuanya, terdidik oleh ibunya. Ini keuntungannya, nggak keluar kemana-mana. Jadi selalu ada hikmah dari setiap yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah bebas menjadikan bencana apa saja kepada hambanya. Yang taat dibikin sakit. Yang maksiat tiap hari nyekek botol sehat terus nggak mati-mati. Tambah nyekek tambah sehat. Ini tambah sholat tambah sakit. Sampai gua kalau sholat nggak cocok. Kenapa? Sakit kalau sholat gua. Ini kan repot. Ada orang sholat nggak cocok. Ini kan berat. Ini Allah bebas berbuat apapun yang sekehendaknya. Ini disebut namanya perkara jaiz bagi Allah. Inilah bentuk kesaksian kita. Sekelumit dijelaskan di awal pembukaan kitab. Nanti di akhir setelah ini akan dijelaskan panjang lebar mana saja yang wajib bagi Allah. Jumlahnya berapa? 20. Yang mustahil bagi Allah 20. Yang jaiz 1. Inilah kesaksian kita tentang Allah akan dijelaskan di belakang dengan panjang lebar, dengan detail insya Allah. Artinya berbuat sekehendaknya sendiri atau maha perkasa. Ini bagian sifat apa? Jamal atau jalalnya Allah, sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesaksian yang dijelaskan secara sekelumit
yang kalau kita ucapkan syahadat kita sudah punya bayangan, oh ternyata orang yang berikrar itu, bersaksi itu mau menyaksikan 3 perkara, yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah. Kalau 3 kesaksian ini enggak ada, berarti kamu enggak menyaksikan apapun tentang Allah. Kesaksian kamu palsu, enggak cuma alamat doang yang palsu, ada kesaksian palsu, saksi palsu di dunia saja dihukum, apalagi di hadapan Allah. Kamu membohongi Allah, membohongi agama, membohongi banyak manusia, ini kesaksian yang berbahaya. Maka mudah-mudahan Allah jadikan diri kita punya kesaksian yang benar, kesaksian yang diterima oleh Allah, kesaksian yang membawa kita selamat dunia sampai akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Besok kita akan sambung lagi tentang makna syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina ludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amina rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi dada tasi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.